Selamat hari Minggu saudara, selamat pagi, selamat kita beribadah. Mari saudara, kita mau memuji, menyembah Dia, mengangkat semua hati dan pikiran kita hanya untuk fokus kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Ada satu pujian, ku beri kemuliaan. Kita mau beri kemuliaan hanya bagi Dia saja. Puji Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Tiada nama lain di muka bumi ini. Hanya nama Yesus, nama yang menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebelum kami masuk memuji menyembah Engkau, basuh segenap dosa kami dengan darah-Mu Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus,
Pagi hari ini kami berseru-seru memanggil namamu. Ya Aba, ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, Engkau bisa menikmatinya Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi anakmu yang melayani. Khususnya WL Ibu Imelda Tuhan. Penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi dia dengan minyak-Mu yang baru setiap hari. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersehati, kami usir, kami tangking keluar di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Mari Bapa, Engkau kuasai ruangan ini. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Biar semuanya Tuhan tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah Engkau utus di tempat ini. Bapak Pendeta Jonathan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu ini. Di saat menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu yang rindu hadir di tempat ini. Beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau juga menyertai perjalanan mereka ya Aba. Engkau tolong mereka di dalam perjalanan. Agar tiba dengan selamat di tempat ini. Tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri saudara. Bagi yang sudah tidak kuat, boleh dipersilahkan duduk. Mari saudara, pujilah Tuhanku. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya.
kemuliaan, hanya pujian bagi nama Yesus. Silakan duduk saudaraku, silakan duduk. Saudara, kita akan mendengarkan ada 2 kesaksian. Yang pertama dari Bapak Wagem kita, Bapak Luki, yang sudah Tuhan tolong operasi semua berjalan dengan baik. Kami persilakan Pak Wagem. Puji Tuhan, karena kasih dan berkat-Nya dari Tuhan Yesus, operasi saya berjalan lancar dan baik. Ini semua karena pertolongan dari Tuhan. Dan yang kedua, to my dearest wife, thank you so much for your care. I do really love you. Terima kasih pada segala jemaat, AMS, para wagem, para diaken yang sudah mendoakan ke saya. Ini semua karena kebaikan Tuhan dan karena saya merasa kita semua satu family di sini. Itu sebabnya lah kita mempunyai hubungan yang dekat dan baik. Dari sejak saya pergi, Agus juga terus memonitor saya. Sampai memberikan restoran-restoran yang enak-enak. Tapi karena obat jadi enek, nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Juga terima kasih juga kepada para guru-guru saya dari Cianjur Sekolah SAC dan para siswa-siswi SAC, STTC. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yonatan, Pendeta Ruben, Pendeta Jamaludin, Ibu Gembala, dan Pendeta Revi yang sudah mendoakan saya juga. Kalau tanpa kalian semua yang mendoakan, ya ini semua belum tentu terjadi. Terima kasih, kiranya Tuhan saja yang memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kesaksian yang kedua, tadi saya sempat bingung apakah ada jemaat baru, nggak tahu Pak Raj, saudara. Mari, Mr. Raj. Haleluya. Selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Oke, saya mau ada kesaksian yang luar biasa kesaksiannya. Amin. Gimana Tuhan Yesus bekerja. Amin. Oke. Saudara, waktu saya menerima Yesus, saudara. Waktu saya suka pergi gereja, bukan di tempat sini, tempat lain. Saya suka pergi ke Gilbert, Pengki Andu, Abraham Supit, saudara. Saya lihat di screen, saudara, bahwa emas dan perak tidak ada artinya. Nomor 2, uang, mamon, itu pun juga tidak ada artinya. Nomor 3, yang dikatakan Yesus, kasih sayang. Itu yang dikatakan kasih sayang itu, saudara, saya punya otak terbuka. Bahwa only di Christ, di Kristen yang perlu kasih sayang. Kalau kita punya kasih sayang, saudara, yang satu tadi emas dan perak, dan kedua mamon, ketiga itu ada di kasih sayang itu semua. Jadi apa yang terjadi, saudara, kesaksian saya hari ini, saya diingetin sama Roh Kudus. Bicara, ingat kamu apa? Oh itu, oke saya udah ingat sekarang. Saudara masih ingat dulu di sini waktu itu beberapa bulan yang lalu suka ada Iwan, ingat? Kakaknya Ibu Lisda sama kakaknya ini. Apa ya? Siapa namanya? Angke siapa dia? Ya. Yang Iwan yang suka kalau nyanyi semangat sekali. Masih ingat? Yang duduknya suka di depan sama Pendeta Revi. Masih ingat? Nah, dia kalau pakai bajunya keren apa saya kan dia tuh sama saya sering ngobrol. Malah saya suka marahin sama dia. Kan, kok gereja jangan pakai kaos dong. Pakai baju yang keren dong. Masa ke tempat Tuhan pakai kaos? Oh iya Pak Raj, Om Raj, iya pasti saya pakai baju, pakai rapi. Wah, dia pakainya rapi, saudara. Saudara, tahu saudara, setiap hari dia akan telepon saya. Setiap hari dia telepon saya. Kalau telepon itu bukan halo Raj, apa kabar? Enggak, video call. Video call, langsung telepon bunyi, langsung video call. Langsung mukanya lihat pada depan begini. Om Raj, how are you Pak Raj? Baik, saya gimana kabar lu? Sehat kan? Iya gini. Cuman begitu aja. Ngomongnya cuman begitu dia.
Saudara, hari 1 kali bisa 3 kali telepon saya. 3 kali. Tetapi saya layanin dia. Saya layanin dia terus. Di mana dia telepon, saya angkat telepon dia. Ya Iwan, apa kabar? Baik. Dan saya suka ngomong sama kakaknya Lisda. Saya lihat dia yang saya dapat dari suara. Dia perlu kasih sayang. Dia perlu kasih sayang. Kakaknya suka bilang, Pak Raj, dia kalau telepon-telepon itu jangan diangkat kalau diganggu. Gue bilang gak apa-apa. Tetap saya angkat dia telepon. Nah saudara, kenapa dia sekarang gak di gereja sini saudara? He's a broken family. Dia pisah sama istrinya sama anak-anaknya. Dia curhat nama saya semua. Saya tangkap semua. Makanya itu saudara, dia suka pergi gereja sama anaknya. Ya, dia suka foto setiap minggu. Pak Raj, saya lagi makan di sini sama anak saya. Saya bersuka cita, senang. Biar dia dekat sama anaknya. Biar dia dekat sama anaknya saudara. Saya senang saudara, lihat dia udah begitu dia. Tapi saudara enggak terus dia telepon saya terus. Suka telepon, saya layanin. Saya suka kasih ngerti sama dia, Iwan, banyak berdoa ya ke gereja gini ya. Mamanya saudara udah umur 90 lebih, dia video call, dia kasih lihat sama saya. Om Raj, ini mama saya lihat. Saya ngomong sama mamanya juga. Mami, apa kabar Mami? Sehat Mami? Iya baik Pak Raj, begini. Semua baik kan, everything iya sehat. Saya suka bilang, Iwan, jaga Mama Yu. Mama Yu udah umur segini, perlu kasih sayang. Jangan susahin Mama Yu. Sekarang Mama Yu ada, Yu kasih sayang. Jangan sampai nanti kalau Mama Yu pergi, kamu nyesal. Enggak Pak Om Raj, enggak. Saya jaga mama saya sayang begitu. Oke, terus jalan saudara. Waktu mamanya sakit saudara, pakai selang. Yang telepon juga dia. Yang video call juga dikasih lihat sama saya. Ini mama saya Pak Raj, lagi pakai ini, ada dua helper lagi tungguin dia. Tolong doain aja Pak Raj, saya cuma bisa doa. Gue bilang, Wan, jaga Mama Yu baik-baik Wan ya. Iya, lindungin Mama Yu semua udah. Saudara, apa yang terjadi? Waktu mamanya dipanggil Tuhan. Mamanya dipanggil Tuhan. Yang telepon saya itu dia. Dia telepon saya, Pak Raj, mama saya udah dipanggil Tuhan. Ada di tempat dia punya di tempat rumah dukanya di CP, di kata Central Park di situ. Oke, saya bilang saya bakal datang. Habis 2 hari saya telepon dia, saya mau datang, saya bilang saya lagi datang. Dia tungguin saudara, dia tungguin saya ke sana, saya doa sama mamanya, dia foto sama saya, sama Pak Budi, ini semua kakaknya semua pada foto sama saya, udah ngobrol. Terus dia udah dekat sama anak-anaknya saudara, waduh. Saya lihat dia udah bersuka cita. Saya tanya, Man, kok anak lu ganteng-ganteng bener? Tahu dia jawab apa? Bapaknya siapa dulu? Wah, bapaknya siapa dulu? Wah, saya senang saudara, udah mulai deh. Istrinya pun juga datang di situ. Ya, udah istrinya. Sekarang saudara, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat apa yang terjadi? Dia udah balik sama istrinya. Dia udah sama anak-anaknya sekarang. Dia udah balik sama istrinya, udah balik sama anak-anaknya, udah bersuka cita. Tetapi lupa saya nggak telepon lagi. Udah nggak telepon lagi sama saya. Biasanya setiap hari dia telepon. Sekarang cuma seminggu sekali, setiap hari Minggu dia telepon saya. Nanti pulang gereja pasti ada dia punya telepon. Pak Raj udah di gereja, iya gini, ada. Dia suka tanyain sini, Ingwa ada kan? Ada. Dia suka perhatiin kakaknya. Disitulah saya bersyukur, saya suka tanya sama Lisda. Gimana Iwan? Oh puji Tuhan Pak Raj, dia udah happy sekarang sama, waduh bersyukur Tuhan, bersyukur. Itulah, dia curhat, saya tanggepin. Saya nggak lalai, karena dia butuh kasih sayang. Disitulah yang Tuhan mau. Jangan anggap orang sepele. Ada orang mau curhat apa, silakan dipegang itu curhat. Doain. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mujizat terjadi. Dia bisa balik sama istrinya, dia bisa balik sama anak-anaknya. Saya bersuka cita saudara. Amin. Bukannya saya bangga, bukan, tapi saya senang. Saya bisa tanggepin mereka punya itu, saya bisa pegang. Dan masukin dalam doa. Itulah yang sebenarnya kesaksiannya Tuhan luar biasa. Tuhan berkati semua. Amin.
kasih Pak Raj, ada pemulihan dalam keluarga Bapak Iwan. Sebenarnya Pak Wagem Luki sudah wacanakan ya Pak Wagem ya, bahwa kita AMS akan ada yang konseling. Waktu itu ditunjuk oleh Pak Wagem, Mami Oti dengan Ibu Dokter Susi. Dan berarti untuk nanti yang pria boleh ditambahkan Pak Wagem Raj ya, Pak Wagem ya. Karena kan sudah terbukti ya saudara ya. Puji Tuhan saudara, setiap hari apa yang kita dengar semua kebaikan Tuhan. Ada pemulihan bagi anak-anak Tuhan. Mari saudara, kita masih memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Ada satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia beri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengar kesaksian bagaimana Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan luar biasa baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan sangat percaya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Menjadi jawaban setiap kami ya Tuhan. Untuk yang melakukan firman. Sehingga Kau senangkan, Kau sukakan. Tuhan, kami mau konsentrasikan pikiran kami untuk menangkap firman-Mu. Biarlah benih firman boleh tertanam dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mimbar selanjutnya saya berikan kepada hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan, memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Kita ikut bersukacita, Tuhan sudah menolong Bapak Luki di dalam operasinya dan tinggal pemulihan kita yakin Tuhan sempurnakan. Juga yang tadi Pak Rat sampaikan sebetulnya juga tidak jauh berbeda Pak. Saya juga dapat telepon beberapa kali dari Pak Iwan. Sehari bisa sampai mungkin 5 kali lebih. Dan pernah pada waktu saya mengajar padat seharian itu, bahkan saya tampilkan juga sebuah tampilan slide pelajaran, sempat muncul karena WhatsApp-nya nyambung gitu koneksi ya. Nyambung muncul, itu siapa kata anak-anak mahasiswa. Tapi ya saya bersyukur bagaimanapun juga dengan segala hal yang terjadi. Dan Tuhan sudah nyatakan kuasa mujizatnya. Ya kita boleh saling mengerti, saling memaklumi. Memang saya sampaikan juga ke Pak Iwan pada suatu kali handphone saya sempat bermasalah baterainya. Jadi kalau untuk terima telepon dia akan mati. Nah Pak Iwan telepon, saya sempat bilang, Pak jangan telepon dulu. Handphone saya sedang bermasalah, chat WhatsApp aja. Enggak lama dia malah telepon, matilah. Tapi ya sudah. Dan kita yakin Tuhan yang sudah memulihkan keluarga Pak Iwan dan juga istri anak-anaknya. Kita yakin juga Tuhan yang sama sanggup memulihkan hidup kita semua. Amin. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala. Saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan pada pagi ini. Dengan judul Sehati Sepikir. Kita langsung lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Ayat pokok yang akan kita sama-sama simak dan kita mau pahami apa yang menjadi pesan Tuhan dari ayat ini. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir bagian dari akhir dari kalimat di ayat ini. Tetapi saya akan singgung nanti beberapa kalimat atau kata penting di ayat tersebut. Saudara bicara tentang sehati sepikir itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tetapi sebuah proses dan membutuhkan penyangkalan diri. Memahami dan mau lebih lagi memahami orang lain. Satu kali ada sepasang pengantin, lebih tepatnya pengantin yang merayakan pernikahan emas 50 tahun. Seorang opa dan oma.
Dan sejauh yang orang-orang tahu, mereka adalah pasangan yang sangat harmonis, hidup rukun, dan cenderung tidak ada sama sekali pertikaian, pertengkaran yang orang-orang dengar. Dan ketika mereka merayakan pernikahan emas yang ke-50 tahun tersebut, dengan berbagai seremonial, acara yang ada, tibalah jamuan makan. Dan sudah disediakan di depan meja hidangan dua kekasih ini, dua pasangan ini, satu hidangan makanan spesial yang sama-sama mereka sukai, yaitu masakan dari ikan yang sangat mahal dan sangat langka. Lalu si kakek dengan kasih, dia pisahkan bagian kepalanya dan dia berikan kepada istrinya itu. Dengan senyuman kasihnya yang menjadi ciri khas dia. Istrinya menyambut dengan linangan air mata. Wah, kakeknya merasa lebih bersyukur lagi. Dia tahu saya mengasihi dia. Tapi tiba-tiba istrinya berkata demikian. Suamiku, 50 tahun kita sudah mengarungi rumah tangga. Sejak kita menikah, aku sudah punya komitmen di hadapan Tuhan. Aku menerima segala sesuatu yang ada pada dirimu. Segala sesuatu yang kamu perbuat sebagai sesuatu hal yang memang Tuhan anugerahkan dalam hidupku. Tetapi untuk satu hal ini aku harus terpaksa bicara. Setelah 50 tahun aku gak pernah bicara. Selama 50 tahun itu juga engkau selalu memberikan kepala ikan yang aku tidak suka. Si kakeknya terkejut. Dan dia bilang begini, istriku, aku tidak menyangka kamu bisa berkata demikian. Karena tahukah kamu, sebetulnya kepala ikan itu kesukaanku. Karena itu kesukaanku, aku berpikir kamu pun suka, maka itulah yang aku kasih kepadamu. Dan aku makan bagian badannya yang sebenarnya aku gak suka karena banyak duri. Sehati sepikir saudara, tidak hanya memahami sesuatu dari sudut pandang kita. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita oke, belum tentu buat orang lain. Sama seperti si kakek ini, dia pikir dia sudah lakukan yang benar, yang baik. Niat hatinya betul, kasih, memprioritaskan, mengutamakan istrinya. Tapi tidak sinkron, tidak sesuai. Sehati sepikir tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keterbukaan, katakan keterbukaan. Harus ada keterbukaan. Bukan berpura-pura tidak ada masalah. Kalau kelihatannya rukun tapi tidak ada keterbukaan, tidak ada saling pengertian, itu semu dan palsu. Ada keterbukaan untuk saling mengerti, saling memahami, saling mengampuni, saling menerima. Dan saling berproses bersama-sama untuk jadi sempurna. Mari kita lihat satu persatu dari beberapa kata-kata penting di ayat ini. Saya mulai dengan kata demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan ini di dalam sebuah otoritas ilahi, bukan sekedar curahan hati pribadinya saja. Ini bukan bicara sekedar apa yang menjadi ganjalan di dalam hati Paulus sebagai bapa rohani bagi jemaat Korintus, itu benar. Tapi lebih daripada itu, Paulus merasakan denyut hatinya Kristus. Beban hatinya Tuhan terhadap jemaat ini. Makanya dia bilang demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kerinduan hati Tuhan. Ini beban hatinya Tuhan. Bukannya buat jemaat Korintus. Tapi setiap kita juga yang ada saat ini. Untuk sehati sepikir. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan sebuah doa yang Yesus sampaikan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kesatuan Bapa dan Yesus ada di dalam sepemahaman, satu kehendak, satu pemikiran, satu hati. Apa yang ada di dalam hati Bapa itu juga yang ada di dalam hati Yesus. Apa yang menjadi pemikiran dan kehendak Bapa itu juga yang ada dalam pemikiran kehendak Yesus. Dan Tuhan juga mau itu yang terjadi di dalam tubuhnya.
Bukan sekedar kita belajar memahami pikirannya Allah, hatinya Allah. Tapi maukah kita belajar memahami juga pikiran dan hati setiap saudara yang lain? Tidak bersikukuh dengan cara pandang kita sendiri, tapi belajar memahami cara pandang orang lain. Yang belum tentu salah, belum tentu bertentangan, justru mungkin saling melengkapi. Kalaupun bertentangan, bisa jadi justru dia yang benar, kita yang salah. Atau kalaupun dia yang salah, tapi bahasa kita mungkin perlu disederhanakan untuk dia bisa mengerti. Oh, pantesan saat saya sudah bicara, baru saya paham. Dia tidak mengerti bahasa saya. Komunikasi terbuka. Yesus bagaimana bisa mengerti hatinya Bapa? Karena dia terus menjalin komunikasi keterbukaan dengan Bapa. Makanya saya menyambut baik, saya sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Imelda, akan ada pelayanan khusus konseling. Karena di dalam konseling itu bukan sekedar soal nasihat semata. Tapi bagaimana seorang konselor memahami, mengerti pikiran dan hati si konselinya, orang yang dilayaninya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menyadari ini kerinduan hati Tuhan loh, mari kita responi. Ini doa Yesus yang masih belum terjawab. Tubuhnya masih terkotak-kotak, terpecah. Kita nggak usah bicara soal organisasi. Nggak usah bicara soal organisasi. Gereja lokal saja. Bagaimana keadaan kita saat ini di dalam persekutuan doa HMS? Nggak usah dulu persekutuan doa seperti gambaran kelompok besar ini. Bagaimana rumah tangga tiap rumah tangga? Bagaimana keluarga tiap keluarga? Adakah kesatuan? Adakah saling memahami, belajar saling memahami? Atau tetap egois dengan pemikirannya sendiri? Kita mau lanjut dulu. Berikutnya saudara, kata berikutnya yang saya mau garis bawahi adalah seia sekata. Nah, kata seia sekata ini kalau saya pelajari dalam bahasa aslinya diambil dari katanya lego autos. Yang artinya berbicara atau berkata sama. Bukan sekedar sama, tapi adanya pengertian antara seorang dengan pihak yang lain. Maksudnya seperti apa? Di situ saudara bisa lihat ada kata lego. Lego itu berbicara, berkata-kata, speak, say. Berkata-kata, berbicara. Lalu ada kata autos. Autos ini identik dengan tema 2 bulanan yang lalu. Tapi kita lihat, coba klik slide berikutnya. Nah, dari kata autos kemudian menjadi kata automatic. Ini yang saya mau kita lihat dari sudut pandang tema sepikiran, sehati sepikir. Dengan salah satu unsurnya juga seia sekata. Autos, automatic. Mobil yang punya perslening automatic, maka mobil itu sudah dirancang untuk bisa menyesuaikan. Kalau perjalanan itu membutuhkan tenaga yang lebih kuat, maka mobil itu sudah bisa menyesuaikan, beradaptasi. Mobil itu sudah memahami, sudah ada sensornya, sudah punya sistemnya. Bagaimana ketika tanjakan naik, maka secara otomatis dia bisa menyesuaikan memakai perslening yang rendah, tidak usah dengan manual lagi, menyesuaikan. Jadi bahasa di sini bicara tentang bahasa yang kita belajar menyesuaikan. Bukan sama yang dipaksakan, bukan sama hanya dari satu sisi, tapi sama-sama menyesuaikan. Ini penting untuk terjadinya sehati sepikir. Ini penting untuk menjadi landasan kesatuan. Apa bahasa yang menyesuaikan di sini? Dalam beberapa penyampaian firman Tuhan, yang mungkin saudara sebelumnya sudah dengar dari Bapak Pendeta Revi Awondatu. Bagaimana tentang bahasanya Kristus, bahasa firman, bahasa kasih. Nah, bahasa kasih itu satu labelnya. Tapi kasih itu banyak penerapan dalam kehidupannya bentuk yang berbeda-beda. Ada, coba klik lagi saudara-saudara. Ada 5 bahasa kasih. Dan 5-5-nya ini ada dalam diri setiap orang, cuman levelnya berbeda-beda. Inilah yang dimaksud bagaimana seia sekata itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita menyesuaikan dengan bahasa kasih
orang yang kita temui. Orang yang ada bersama dengan kita, yang bisa jadi bahasa kasihnya berbeda. Ini yang bisa menimbulkan kalau tidak ada kesesuaian, percekcokan. Contoh, satu kali ada pasangan suami istri ini hidup sudah sekian lama dalam pernikahan. Sampai akhirnya istrinya merasa tidak mampu lagi bertahan. Dia ngadu sama hamba Tuhan untuk konseling awalnya. Tapi sampai akhirnya pada satu titik dia bilang sama pendeta itu, Om, saya udah gak sanggup. Suami saya gak bisa ngertiin saya, Om. Dia cuma sibuk kerja. Dia gak punya waktu buat saya. Dia gak punya waktu buat anak-anak. Kalau saya bilang, saya tanya, kamu gimana sih, bisa gak sih luangkan waktu buat kita-kita di rumah, buat istrimu sendiri, buat anak-anakmu. Kamu ini gimana sih, aku kerja buat kamu. Aku cari uang banyak-banyak buat kamu. Kamu kurang apa coba? Kamu gak ngerti aku. Kamu yang gak ngerti aku. Bertolak belakang. Akhirnya pendeta ini panggillah juga suaminya. Suaminya dipanggil, Brur, selama ini bagaimana kehidupan Brur sama istri? Oh, baik-baik saja, Om. Biasa kalau suami begitu sih. Kalau istri biasanya lebih terbuka. Kalau suami, oh baik-baik saja. Kesannya gak mau diketahui oleh banyak orang gitu ya. Baik-baik saja. Oh ya? Apa tidak ada persoalan, masalah? Ada sih Om, tapi ya biasa sih, namanya rumah tangga. Oke. Boleh kamu terbuka, dan sedikit banyak sebenarnya saya sudah tahu juga gambarannya. Tidak penting soal tahu dari mana. Tapi sempat ada cekcok antara kamu dengan istri? Ya itulah Om, istri saya gak bisa ngertiin. Saya ini kerja buat siapa? Saya banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buat dia, buat anak-anak. Loh dia nuntut macem-macem lah. Gak punya waktu lah. Ini waktu saya berikan juga buat dia. Kerja itu buat dia. Singkat cerita saudara. Akhirnya hamba Tuhan ini paham. Adanya ketidaksesuaian soal bahasa kasih. Suaminya memiliki bahasa kasih hadiah. Istrinya punya bahasa kasih waktu kebersamaan yang berkualitas. Sebagai bahasa utamanya. Kenapa bisa terjadi berbeda? Ini banyak faktor. Tapi salah satunya adalah proses pola asuh dalam keluarga. Suaminya kenapa punya bahasa kasih soal hadiah? Kebetulan dia dibesarkan oleh orang tua yang serba kekurangan. Jangankan untuk memberikan hadiah yang dia selalu damba-dambakan. Anak lain ulang tahun, dikasih hadiah, cerita sama dia. Oh papaku kasih hadiah ini, oh mamaku kasih hadiah. Dia gak pernah dapat. Yang ada adalah kepala sekolah, wali kelas panggil, kamu gimana biaya sekolah ini? Udah bilang belum sama orang tua? Ini kamu belum bayar sekian bulan. Sehingga terpacu dalam dirinya, kalau nanti aku besar, aku harus punya banyak uang supaya aku bisa membahagiakan istriku dan anak-anakku. Tujuannya baik, niatnya baik, tapi bahasanya berbeda. Sedangkan istrinya punya bahasa kasih waktu. Kenapa? Dia dibesarkan oleh orang tua yang serba kecukupan bahkan lebih. Apapun yang dibutuhkan ada. Apapun yang diperlukan ada. Apapun yang ingin bisa dicukupi. Tapi waktu gak pernah ada. Orang tuanya selalu sibuk. Jadi ada kekosongan di dalam hatinya tentang kebersamaan dengan orang terkasih. Yang akhirnya dia gak dapat juga dari suaminya. Bertolak belakang. Belajarlah memahami bahasa kasih masing-masing. Baik lewat kata-kata pengakuan, afirmasi. Kata-kata peneguhan seperti yang Pak Ras sampaikan tadi. Lewat sebuah kata-kata yang menyatakan kasih, perhatian, dukungan. Sentuhan. Saudara, lima-limanya ini Yesus sudah lakukan. Yesus komplit, sempurna dengan 5 bahasa kasih ini. Dengan kata-katanya dia memberikan kekuatan, peneguhan, penghiburan kepada orang-orang pada zaman itu dan juga kita. Kebersamaan dengan murid-muridnya yang tidak pernah terlepaskan oleh apapun juga. Yang ada murid-muridnya yang tinggalkan dia, tapi dia tidak pernah tinggalkan murid-muridnya. Ada waktu-waktu yang sangat spesial. Saat muridnya merasa sendirian di tengah amukan badai, Yesus hadir dengan berjalan di atas air. Itu waktu yang sangat berkesan buat mereka.
Bagaimana Yesus juga memberikan sentuhan kepada seorang yang sakit kusta yang tidak pernah tersentuh mungkin entah sekian lama tahun. Tapi Yesus mau menyentuh, bukan hanya menyembuhkan, menyentuh orang itu. Bagaimana anak-anak yang datang bukan cuma didoakan, tapi Yesus peluk, menjamah, membelai, memberkati, bahasa kasih. Dan bagaimana Yesus melayani murid-muridnya dengan dia menjadi seorang yang berperan sebagai hamba yang paling rendah membasuh kaki mereka. Dan bagaimana Yesus memberikan hadiah terbesar yaitu hidupnya dengan dia mati di kayu salib. Mari kita belajar praktekkan 5 bahasa kasih ini. Mari kita belajar memahami bahasa kasih masing-masing. Mana yang paling dominan dan mana yang menjadi kebutuhan utama dari setiap kita. Nah selanjutnya saudara-saudara kita lihat di bagian yang berikutnya. Supaya di situ dikatakan jangan ada perpecahan. Kata perpecahan itu digunakan dari katanya skisma. Yang artinya adanya gap, adanya jurang, jarak pemisah, adanya pertentangan, pengelompokan yang bertikai dan saling merendahkan. Kata skisma ini diambil dari akar katanya skizo yang artinya membelah, mencabik. Sesuatu yang tadinya menyatu, sesuatu yang tadinya bersatu padu, tapi terbelah-belah, tercabik-cabik. Bukan hanya menunjukkan sesuatu yang tidak indah, tetapi sesuatu yang menjadi rapuh, rentan, dan berbahaya. Kita tahu di dalam kehidupan bangsa Indonesia, tidak kebetulan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Pada musim-musim kampanye seringkali ada slogan, beda pilihan, jangan mengoyak merah putih. Dulu pahlawan mengorbankan jiwanya, darahnya untuk tegaknya sangsaka merah putih. Dan kita katanya warga Indonesia, warga negara Indonesia harus menjaganya jangan sampai terkoyak. Apalagi terobek-robek, tercabik-cabik oleh pertikaian perseteruan yang ada. Bangsa kita sudah belajar mahal. Ketika perpecahan terjadi, bangsa kita juga akan terus-menerus terjajah. Sampai muncullah sebuah pemikiran dan lahirlah sebuah tonggak penting yang namanya Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda itu, mereka sadar mereka sebagai satu kesatuan. Dulu organisasi pemuda itu terpecah-pecah. Ada Yong Java, ada Yong Sumatera, ada Yong Ambon, Yong Minahasa, dan sebagainya. Terpecah-pecah. Baik kelompok pemuda dalam ide pemikiran maupun kelompok pemuda atau kelompok masyarakat dalam perjuangan. Terkotak-kotak. Sampai mereka sadar kita harus bersatu. Sampai ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Perpecahan akan membuat kita lemah. Dan itulah yang menjadi target sasaran iblis. Saudara, kalau ada sesuatu yang membuat kita terkotak-kotak, terpecah-pecah. Atau ada sesuatu yang kemudian menimbulkan percederaan. Jangan kita pandang orang yang menciderai kita. Jangan pandang orang yang menyakiti kita sebagai musuh. Dalam konteks tubuh Kristus, dia adalah saudara seiman kita. Tetapi musuh kita sebetulnya adalah iblis yang berusaha untuk memprovokasi, memecah belah, membuat kita lemah. Sama seperti dengan penjajahan dulu dengan politik divide et impera, mengadu domba. Setelah Indonesia merdeka, lalu dibuatlah sistem pemerintahan dan salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara. Saya pasti ingat, pernah ada sebuah wacana akan dimunculkan lagi revisi UUD 45 kembali kepada Piagam Jakarta. Waktu Indonesia merdeka, masalah belum selesai. Masih ada pihak-pihak yang ingin menonjolkan dirinya segelintir orang. Mereka ingin mengedepankan bahwa mereka lah yang paling dominan dan mayoritas. Yang dikasih kotak merah, itu menunjukkan sebuah dominansi mereka. Bahwa mereka adalah yang terbanyak. Tetapi bersyukur pada waktu itu, hampir saja bagian Indonesia Timur yang kebanyakan adalah orang-orang Kristen. Tadinya mau memisahkan diri. Oh kami gak mau kalau undang-undang negaranya bunyinya begini bagian pembukaannya gak mau. Tapi puji Tuhan bapak-bapak negara kita, founding fathers kita, mau merendahkan hatinya. Mengesampingkan perbedaan, tidak menonjolkan mayoritas tapi kita sama. Dihapus. Demikian pula saudara soal sehati sepikir. Kalau masih ada penonjolan diri, kalau masih merasa saya yang paling, saya yang lebih berhak.
Saya yang lebih penting, nggak mungkin terjadi sehati sepikir. Nggak mungkin terjadi kesatuan. Kita sama di dalam Tuhan. Ya, hanya peran kita yang berbeda. Kita lihat berikutnya. Tuhan Yesus pernah sampaikan dalam sebuah ayat di Markus 3 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Indonesia bagaikan sebuah perahu besar, sering disampaikan oleh para pejabat juga. Di mana kita harus bersama-sama bersatu. Demikian pula tubuh Kristus sebagai kesatuan. Rumah tangga, keluarga di dalam Tuhan, termasuk juga rumah tangga pribadi lepas pribadi. Jangan sampai terpecah-pecah. Kita langsung lihat pada bagian berikutnya. Kata berikutnya yaitu erat bersatu. Kata erat bersatu di situ diambil dari katanya katartiso. Beberapa arti dari katartiso, yang pertama menyempurnakan, menata, menyesuaikan, melengkapi. Nah, kalimat bagian berikutnya yang saya mau tekankan, memperbaiki atau memulihkan apa yang sempat rusak atau robek. Jadi erat bersatu itu saudara sesuatu yang memang dibutuhkan sebuah itikat kuat. Untuk yang tadinya sempat terkoyak-koyak, yang tadinya sempat terjadi perpecahan, dipersatukan kembali. Dan itu adalah karakter Kristus sebagai pemersatu. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 14, kita baca bersama. 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus telah mempersatukan manusia yang terpisah dari Allah. Yesus telah mempersatukan orang-orang yang Yahudi dan non-Yahudi di dalam kasih-Nya, di dalam damai sejahteranya, lewat pengorbanannya di kayu salib. Erat bersatu tidak bisa lepas dari pembawa damai. Untuk kita bisa bersatu, kita harus menjadi pembawa damai, peacemaker, bukan troublemaker. Bukan orang yang suka memprovokasi, tapi kita suka memberikan solusi. Pembawa damai. Kata pembawa damai itu digunakan katanya dalam beberapa ayat. Poios. Diambil dari kata eirene, yaitu damai sejahtera. Atau damai. Yang berasal dari kata eiro, yang artinya menggabungkan, mengikat menjadi satu, menjadikan utuh. Diikat jadi satu. Menjadi utuh yang tadinya terkotak-kotak. Apa yang bisa mengikat kita? Apa yang diikatkan di situ? Kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Katakan ikatan. Waduh, ikatan itu kan kesannya ya sesuatu yang kaku. Sesuatu yang mengekang, sesuatu yang membatasi. Oh, enggak begitu. Saya tertarik, kata ikatan ini sangat luar biasa artinya. Karena kata ikatan ini diambil dari katanya sundesmos, yang ternyata juga sering digambarkan seperti ligamen. Apa itu ligamen? Saudara bisa lihat di gambar. Ligamen itu adalah jaringan ikat, nah tadi ikatan. Berbentuk seperti pita yang kuat tetapi elastis, tidak kaku. Harus ada ikatan, harus kuat, tapi tidak kaku, elastis. Fleksibel. Bukan fleksibel artinya itu kebablasan, bebas-bebas. Ada ikatan tadi. Tapi tidak kaku. Dengan fungsi sebagai penghubung antar tulang. Sehingga sendi tetap stabil dan memiliki kekuatan. Kita bisa mendapatkan ligamen itu pada beberapa bagian tubuh kita. Seperti bahu, siku, dan lutut. Bagian penghubung tulang-tulang yang seringkali banyak melakukan gerakan-gerakan. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya ligamen itu robek, maka akan terjadi sakit yang luar biasa. Ditambah orang itu akan terbatas untuk melakukan kegiatan gerak atau motoriknya. Ikatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, di dalam rumah tangga Kristen harus jelas, harus kuat, harus punya prinsip. Tapi bukan mengekang orang. Bukan membuat orang kehilangan identitasnya dan tidak bisa menyalurkan aspirasinya karena kaku. Enggak begitu. Yang Tuhan mau itu tetap punya prinsip yang dasarnya kuat, prinsip yang sama, tapi setiap orang bisa mengeksplor, mengekspresikan dirinya dalam batasan-batasan yang benar. Tidak kaku.
Sehingga terjadi dinamika, pergerakan, pertumbuhan, perkembangan yang sehat dalam komunitas. Kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Yang terakhir, sehati sepikir. Sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, kata sehati sepikir ini, itu berbicara tentang nous and giomai. Ini bicara bukan hanya sekedar soal prinsip, ide, tapi adanya sebuah kepekaan di dalam hati. Satu rasa, satu asa itu ya. Satu rasa, nasib sepenanggungan. Kenapa bangsa Indonesia dengan yang tadinya terkelompok-kelompok, ada Yong Java, Yong Sulawesi, Minahasa, Ambon, Yong Sumatera, dan sebagainya. Kenapa akhirnya kok mereka mau bersatu? Karena mereka sadar, mereka ada dalam satu rasa sebagai orang yang terjajah. Sependeritaan, senasib, sepenanggungan. Nah, sudah terbentuk tuh. Dan kemudian ada satu asa, satu harapan bersama. Untuk mereka kemudian bertumbuh maju bersama-sama. Demikian pula gambarannya di dalam tubuh Kristus. Ada satu rasa. Kita orang berdosa yang karena kasih karunia Allah saja. Bukan karena kebaikan kita. Kita dikasihani dan diselamatkan oleh Tuhan. Satu rasa. Waduh, dia berharga bukan karena soal kayanya. Dia berharga bukan karena soal pandainya. Dia berharga bukan karena baiknya bahkan. Dia berharga terlepas kekurangannya. Karena dia juga adalah umat tebusan Kristus. Dia telah dibayar mahal oleh darah Kristus. Ada satu rasa di situ. Jadi kita enggak ngelihat soal perbedaannya. Sama seperti orang-orang muda tadi di sebuah pemuda. Walaupun berbeda latar belakang, berbeda temperamen, ada yang keras, ada yang lembut. Tapi mereka sama-sama, kita ini bangsa terjajah. Yang punya keinginan untuk merdeka. Kalau kita terjajah oleh dosa. Tapi sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Mari bersatu. Mari tumbuh bersama. Mari bangun bersama. Jangan lihat perbedaannya. Sehati sepikir, satu ide, satu tujuan. Ada sebuah persahabatan yang sangat indah dan jadi inspirasi. Mungkin beberapa ada yang sudah tahu. Chia Haisya dan Chia Wengki. Dua orang ini saudara punya kekurangan. Yang satu tidak punya lengan, dua-duanya sama sekali tidak ada lengan. Yang satunya lagi buta. Nah, saudara bisa lihat, dua orang ini sudah bersahabat dari tahun 2000. Dan persahabatan mereka bukan persahabatan biasa. Tapi persahabatan yang begitu solid. Bukan hanya persahabatan yang solid, tapi persahabatan yang memberkati dan jadi inspirasi. Apanya? Mereka seringkali melakukan kegiatan bersama-sama. Saat melintasi sungai, temannya yang buta jelas tidak mungkin berjalan sendiri. Karena walaupun dia berpegangan kepada bagian kain lengan, karena teman satunya kan gak punya lengan ya. Tapi kan dia tidak tahu posisi mana batu yang licin, dia bisa tergelincir, bahaya. Makanya digendong. Dan dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelebihan. Jelas yang buta punya kekurangan, indera penglihatannya tidak berfungsi. Tapi indera penciumannya tajam, indera pendengarannya lebih tajam. Indera penciumannya lebih tajam dibandingkan temannya yang bisa melihat. Temannya yang bisa melihat punya kelebihan jelas penglihatannya. Tapi penciumannya biasa saja seperti orang normal. Suatu kali mereka sebagai seorang yang senasib semenanggungan, tapi juga memperhatikan bagaimana tempat desa mereka tinggal, seringkali mengalami kebanjiran. Akhirnya dua sahabat ini mendapatkan informasi. Oh, kebanjiran ini gara-gara bukit yang ada di sekitar desa mereka gundul. Banyak pohonnya ditebang. Singkatnya dua orang ini saudara, bahu-membahu, sehati sepikir. Selama kurang lebih 10 tahun. Mereka terus menanam pohon tiap hari dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai dalam waktu 10 tahun mereka bisa menanam 10.000 pohon. Di bagian ujung yang bawah saudara bisa lihat. Dari daerah yang gersang berubah menjadi
daerah yang begitu hijau. Bukan hanya enak dipandang, tapi juga desa mereka menjadi desa yang aman dari banjir. Kesatuan membawa sinergisitas yang membawa dampak yang lebih besar. Mereka tidak mungkin bisa mengerjakannya sendiri. Kalaupun sendiri akan terbatas dan akan sangat banyak sekali menyita waktu. Tapi saat mereka bekerja bersama-sama dalam keterbatasannya namun saling melengkapi, hasilnya maksimal. Saya akan tutup dengan kesaksian. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya juga tentunya berterima kasih sebagai awal kesaksian saya. Karena mungkin sebagian besar saudara sudah tahu bahwa papa saya masuk rumah sakit dan saya pun barusan berangkat dari Cibinong bukan dari Cianjur. Karena sudah beberapa hari ini saya di Cibinong mendampingi papa saya yang dirawat di rumah sakit. Ya, terima kasih saya tentunya kepada Om Luki, seluruh wakil-wakil gembala dan jemaat yang saya dapat informasi juga ikut mendoakan papa saya. Karena papa saya didiagnosis waktu itu, waktu awal masuk rumah sakit dicek labnya itu kesimpulannya ginjalnya sangat bermasalah, problem sekali. Kalau mau disimpulkan gambaran analisis labnya, fungsi ginjal yang seharusnya 100%, papa saya cuma 8%. Dari 100% cuma 8%. Bahkan di satu malam sempat kondisi yang sangat riskan dan sangat kritis. Tapi bersyukur Tuhan dorong saya di waktu yang tepat. Waktu itu tidak ada siapa-siapa yang mendampingi, pas kebetulan bagian saya yang mendampingi, karena bergantian dengan saudara yang lain. Saya lihat kok papa saya kondisi nafasnya beda. Kebetulan saya bawa alat saturasi sendiri. Saya ukur saturasinya, kaget saya saudara. Kan angka normal itu harusnya 95 ke atas kan ya. Ini sudah mendekati 68 saudara. Wih, panik. Kondisinya terbaring rata, waduh bahaya ini. Saya naikkan posisi badannya supaya tegak, nafasnya bisa lebih enak. Saya langsung panggil perawat juga sambil saya terus cek saturasinya. Terus saya panggil papa saya supaya tidak hilang kesadaran. Saya minta dia, atur nafas pak, tarik nafas dalam pak, tarik nafas dalam pak. Puji Tuhan, terus normal. Berangsur-angsur normal, berangsur-angsur normal. Masa kritis itu sudah lewat. Dari yang tadinya tabung oksigennya pakai tabung biasa berubah menjadi tabung yang ada balonnya. Dari angka level oksigennya tadinya 5 sempat dinaikin ke angka 10. Sampai sempat sebelumnya cuci darah sampai 2 kali. Tapi puji Tuhan, saya yakin karena jemaat AMS juga termasuk yang lain-lain. Saya berterima kasih sehati, sepikir yang berdoa buat papa saya, mujizat terjadi. Waktu kemudian kita berpikir, waduh kayaknya harus cuci darah ini mungkin sama dokter. Tapi dokter bilang, enggak usah. Kita observasi lagi, nanti lihat. Tapi puji Tuhannya, oksigennya sekarang sudah berubah, tidak lagi pakai yang balon, pakai yang biasa, bahkan levelnya sudah di level 2. Dan kondisinya terus semakin stabil, semakin stabil. Saudara, persoalan apa yang kita hadapi, bukan sekedar kita minta kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kuasa itu akan lebih dinyatakan kalau kita bersehati sepikir, bersatu. Terakhir, ingat pada waktu peristiwa Menara Babel. Mereka bersatu padu dalam tujuan yang salah untuk mencari nama diri sendiri. Tuhan turun tangan, gagalkan. Tapi waktu umat Tuhan bersatu di loteng Yerusalem, sehati sepikir, Tuhan turun tangan, mujizat dan pergerakan pertumbuhan terjadi. Saya yakin itu pun akan terjadi di jemaat AMS. Kalau kita sehati sepikir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau responi firman Tuhan dengan pujian ini. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menjawab kerinduan hati-Mu Bapa. Untuk kami bersatu. Sehati dan sepikir. Kami mau menanggalkan keegoisan kami. Kami mau menanggalkan untuk kami menuntut orang harus mengerti kami. Tetapi biarlah kami lebih lagi mau mengerti hatinya Tuhan. Dan lebih lagi mau mengerti satu dengan yang lain. Amin. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara. Kami satu,
seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari nyanyikan lagi dari awal. Nyatakan hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sebelum kita angkat pujian ini dan juga kita akan berdoa, saya minta kalau saudara yang datang dengan pasangan, dengan keluarga, mari kita lakukan sebuah tindakan iman. Gandeng tangan anggota keluargamu. Terlepas mungkin ada di antara saudara yang datang ke sini sempat ada pertikaian, sempat ada salah paham, sempat ada mungkin adu mulut. Oke, sudah. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita mau sehati sepikir. Ini bukan bicara sekedar soal hal yang basa-basi, tapi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Mari saya ajak sekali lagi, setiap anggota keluarga yang duduknya berdampingan, bergandengan tangan. Sebagai wujud kami mau diikat lebih lagi oleh kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi sehati dan sepikir. Dan kami mau melihat bagaimana kuasa Tuhan lebih lagi dinyatakan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami mau tanggalkan keegoisan kami. Kami mau belajar lebih mengerti pasangan kami. Mari sambil tetap bergandengan tangan. Kalaupun saudara yang mungkin saat ini tidak duduk berdampingan dengan keluarganya karena tidak ada di sini, saudara tetap bergandengan tangan dengan siapapun di antara saudara kiri kanan yang ada. Sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga di dalam Tuhan. Satukan kami, amin. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Haleluya. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami sehati sepikir. Oh, jadikan kami sehati. Amin, amin, amin. Biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu,
jadikan, oh kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Haleluya, haleluya. Engkau melihat saat ini setiap kami ya Bapa, yang mau meresponi firman Tuhan, bukan sekedar sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau membuka celah untuk iblis memecah belah, baik rumah tangga hubungan suami istri, rumah tangga hubungan orang tua dan anak, rumah tangga keluarga besar hubungan mertua dan menantu, atau hubungan kakak beradik, apapun juga. Sehingga keluarga rumah tangga kami menjadi lemah dan rapuh. Kami juga tidak mau memberikan kesempatan celah kepada iblis. Di dalam tubuh Kristus sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami terpecah belah, terkotak-kotak. Ampuni kami. Kalau kami saat ini disadarkan oleh Tuhan, kami mau meresponi dengan benar. Mungkin selama ini kamilah yang memprovokasi. Kamilah yang memanas-manasi. Kamilah yang menimbulkan pertikaian, perpecahan. Kamilah yang seringkali menghasut atau membicarakan hal yang jelek tentang orang. Tetapi kami mau belajar untuk berbicara dengan bahasa kasih. Bahasa yang Engkau sudah teladankan, Yesus. Engkau telah menanggalkan kemuliaan-Mu. Kebanggaan apapun di sorga tidak ada artinya, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Demikian pula kami mau tanggalkan kebanggaan, keegoan kami. Kami mau belajar merendahkan diri satu sama lain, dan mengutamakan yang lain lebih daripada diri kami sendiri. Sehingga Tuhan disenangkan, sebab inilah isi hati Yesus. Inilah hati Engkau Tuhan, untuk kami bersatu. Dan saat Engkau disenangkan, Roh Kudus bekerja lebih leluasa lagi dalam hidup setiap kami. Kami akan melihat mujizat-mujizat besar terjadi. Kami melihat pertumbuhan yang besar terjadi saat kami bersatu. Sebagaimana gereja mula-mula sehati sepikir bersatu, maka ada pertumbuhan yang luar biasa Roh Kudus kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami terus memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang terus memperhatikan dan mengikat kami menjadi kesatuan yang utuh. Kami bersyukur dan kami terima setiap firman yang sudah diberitakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Ibu Imel. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Biar kiranya Tuhan memberkati Pak Yonatan, keluarga serta pelayanannya. Saudara, sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Yang bertugas, tolong dipersiapkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami sehati sepikir Tuhan untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Bapa, waktunya sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, tilik dari ketinggian sorga Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita ya Tuhan. Untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Dipersilahkan yang bertugas untuk persembahan dijalankan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani
mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Yonatan akan memberikan doa berkat. Aku diberkati. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap limpah syukur, terima kasih kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, yang kami yakini telah hadir juga bersama dengan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Sehingga ibadah ini bukan hanya sekedar sebuah ritual dan seremonial belaka, tetapi menjadi tempat di mana kami mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, perkenanan Tuhan, dan kehendak rencana Tuhan dinyatakan. Setiap kami yang datang dengan susah hati, dengan berbagai persoalan yang berat, bahkan sakit penyakit, kami pulang dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Rumah tangga keluarga yang mungkin sempat terjadi perselisihan, saudara bersaudara juga di antara jemaat, kami pulang dengan hati yang sudah diperbaharui, hati yang sudah dibebat, hati yang sudah sembuh dan pulih. Untuk kami kembali bergandengan tangan, bersatu padu, bersehati sepikir. Untuk kami melihat terobosan yang Tuhan kerjakan lebih lagi di dalam tubuh Kristus dan di dalam rumah tangga tiap rumah tangga. Bersehati kami berdoa kembali buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Melani Awandatu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Gembala kami. Engkau akan terus menguatkan, menopang. Bukan hanya dengan kekuatan jasmani, dengan kesehatan, tetapi juga dengan kekuatan secara jiwa, pikiran, juga rohaninya. Boleh senantiasa Ibu Gembala kami mendapatkan ekstra limpah kekuatan dari Roh Kudus, hikmat, marifat, kebijaksanaan, akal budi, dan pengertian. Sehingga setiap kebijakan, keputusan, dan apapun yang dilakukan sebagai program demi program kegiatan yang ada, selaras dengan kehendak Tuhan untuk membawa pertumbuhan lebih lagi bagi jemaat Tuhan yang dipercayakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Keluarga besarnya Engkau memberkati. Demikian pula juga dengan wakil-wakil gembala, setiap aktivis pelayan yang sudah mengambil bagian, baik yang tampak maupun yang di belakang layar. Baik dalam bentuk pengorbanan apapun dan dedikasi yang sudah dilakukan, jenisnya apapun juga. Tuhan balas berkat berlipat kali ganda. Oleh karena itu mari kekasih-kekasih Tuhan, umat ketebusan darah Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Bapa Surga. Kasih sayang yang sempurna di dalam Yesus Kristus Sang Putra. Persekutuan penghiburan yang berlimpah dari Roh Kudus, menyertai dan jadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan. Puji Tuhan.